Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi hari ini dengan kita merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pagi hari ini diberi tema jangan tertipu. Adapun nats pembacaannya diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 9 sampai 15. Saya akan membacakan ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu dikuatkan dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurut aturan-aturan makanan macam itu. Bapak Ibu, yang namanya ajaran palsu yang berusaha memisahkan manusia dari Kristus masih terus berlangsung sampai hari ini. Ia mengalihkan pandangan manusia dari Kristus kepada hal-hal yang sekunder, sisipan, tambahan, atau kosmetik semata-mata. Akibatnya, wawasan dipersempit sehingga cara pandang manusia menjadi salah. Kehidupan yang dibimbing oleh Yesus Kristus justru tidak mengikat dan memenjarakan manusia dalam cara berpikir yang sempit. Sebaliknya, Tuhan Yesus membebaskan orang dari cara berpikir yang sempit itu. Ia membuka lebar-lebar perspektif intelektual umat manusia. Orang Kristen tidak boleh disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang membawa misi tertentu. Belajar dari kitab suci dan dari sejarah, kita semakin sadar bahwa hidup akan lebih berguna apabila Kristus ditempatkan pada pusat kehidupan dan bukannya menempatkan segala macam ajaran dan hikmat yang diciptakan manusia. Salah satu kepalsuan itu adalah manusia yang terperangkap di dalam upacara-upacara lahiriah atau perayaan ritual-ritual yang menyenangkan hati manusia. Semua kegiatan itu hanyalah menyenangkan hati manusia dan menimbulkan kesan bahwa kita telah menyenangkan Tuhan dengan upacara yang indah. Tetapi masalahnya adalah kita bisa jatuh ke dalam bahaya orang-orang Farisi yang hanya mementingkan wahana kulit, tapi melupakan isi sebenarnya. Maka itu Rasul Paulus kepada Timotius memberikan nasihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itulah tanda-tanda manusia akhir zaman. Hal-hal prinsip dan inti atau jantung daripada kekristenan adalah kasih, rahmat dan pengampunan Allah. Semua ini harus diungkapkan dalam bentuk-bentuk lahiriah, yaitu melalui upacara tersebut. Simbol lahiriah memang merupakan kebutuhan manusia, tetapi simbol itu harus menerjemahkan kasih dan rahmat dan pengampunan Allah secara baik. Sehingga simbol itu menjadi syarat dengan makna dan tidak membuat orang terperangkap ke dalam penyembahan berhala yang baru. Maka daripada itu, mari kita mengerti kebenaran Allah dengan baik, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ajaran asing yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bertumbuh secara rohani, kita menunjukkan kemajuan yang signifikan dari hari ke hari. Kita dimampukan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar sesuai yang Tuhan ajarkan. Inilah yang harus kita perjuangkan, yang harus kita usahakan terus-menerus agar kita tidak terpengaruh dan kita tidak mengalami degradasi iman oleh karena keraguan-raguan yang kita alami. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, maka Dia akan menguatkan kita melalui Roh Kudus-Nya.
Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh diingatkan kembali bahwa seringkali kami tertipu dengan penampilan, dengan ritual, dengan simbol-simbol. Tapi sesungguhnya hakikatnya pada prinsipnya adalah kosong, tidak ada artinya. Karena semuanya itu hanya kamuflase. Maka itu ajari kami, kuatkan dan teguhkan kami, agar kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, kami percaya Engkau menjaga dan melindungi kami. Malaikat surgawi menjagai kami dan memimpin perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, mari kita jalani hari ini dengan terus berharap dan bersandar kepadanya. Amin.